Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Di kesempatan video kali ini, kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan mengenai penanganan kesehatan mental. Nah, sebelumnya perkenalkan anggota kelompok 5 yaitu ada saya sendiri, Rizwan Nadia Rahma, ada Maharani Lulu Khairunisa, ada Herna Wijayanti Windari, ada Hana Utami Sajida, dan ada Ria Dwi Ramasari. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita simak materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian kesehatan mental. Nah, untuk materi tersebut akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian dari kesehatan mental. Menurut Undang-Undang Kesehatan pada nomor 23 tahun 1992 menyatakan bahwa sehat adalah suatu keadaan sehat baik itu secara fisik, mental, dan sosial, di mana memungkinkan setiap manusianya itu untuk hidup produktif baik secara sosial maupun ekonomis. Nah, menurut WHO pada tahun 2001 menyatakan bahwa kesehatan mental itu merupakan kondisi dari kesejahteraan yang disadari individu yang di dalamnya terdapat kemampuan-kemampuan untuk mengelola stres, kehidupan yang wajar, untuk bekerja secara produktif dan menghasilkan serta berperan di dalam komunitasnya. Nah, menurut World Federation of Mental Health atau disingkat dengan WFMH pada tahun 2016 dalam Ikatan Dokter Indonesia, ada fakta mencengangkan bahwa 1 dari 4 orang dewasa akan mengalami masalah kesehatan jiwa pada satu waktu dalam hidupnya. Bahkan setiap 40 detik di suatu tempat di dunia ada seseorang yang meninggal karena bunuh diri. Nah, gangguan mental menurut WHO ini terdiri dari berbagai masalah dengan berbagai gejala. Namun, umumnya dicirikan oleh beberapa kombinasi abnormal pada pikiran, emosi, perilaku, dan hubungan dengan orang lain. Contohnya, skizofrenia, depresi, bipolar, demensia, dan autisme. Hal lain yang menyebabkan gangguan mental ialah karena masih adanya stigma dan diskriminasi terhadap penderitaan gangguan mental. Baik, yang selanjutnya pengaruh masalah kesehatan mental bagi Indonesia. Di mana masalah kesehatan mental di Indonesia ini menimbulkan beban yang sangat besar, terutama bagi beban sosial dan beban ekonomi, di mana mengakibatkan proporsi besar terhadap beban penyakit serta penyebab terbesar disabilitas yang hampir 14% dari beban penyakit global, yang mana diukur dengan Disability Adjusted Life Years yang disebabkan oleh gangguan jiwa. Nah, hal tersebut akan sangat mempengaruhi tujuan pembangunan milenium atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Selain hal tersebut, gangguan jiwa juga menjadi beban global penyakit. Selain penyakit jantung iskemik pada tahun 2020 dan setelah HIV/AIDS. Menurut Global Burden of Disease WHO 2012. Nah, fenomena orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ ini masih menjadi menjadi salah satu permasalahan kesehatan yang signifikan di dunia, sehingga tren dan isu kesehatan jiwa global ini akan berpengaruh terhadap beberapa negara, termasuk juga Indonesia. Gangguan jiwa berat menimbulkan beban bagi pemerintah, keluarga, serta masyarakat, karena produktivitas pasien yang menurun dan akhirnya menimbulkan beban biaya yang besar bagi pasien dan keluarganya. Nah, dari sudut pandang pemerintah, gangguan ini menghabiskan biaya pelayanan kesehatan yang paling besar. Maka sampai saat ini masih terdapat pemasungan serta perlakuan yang salah pada pasien gangguan jiwa berat di Indonesia. Pemasungan orang dengan kondisi kesehatan jiwa itu sebenarnya merupakan tindakan ilegal di Indonesia, tapi hal ini malah masih jadi praktik yang brutal dan berkembang luas. Orang menjalani hidupnya selama bertahun-tahun dengan dirantai, diikat di balok kayu atau dikurung di kandang kambing karena keluarganya yang tidak tahu apa yang harus mereka lakukan.
Hal ini juga akibat pengobatan dan akses ke pelayanan kesehatan jiwa yang masih belum memadai. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan adalah menjadikan Indonesia menjadi bebas pasung, oleh karena tindakan pemasungan dan perlakuan yang salah merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia, menurut Rizkedas Kemenkes pada tahun 2013. Nah, selanjutnya yaitu mengenai upaya pemerintah terhadap masalah kesehatan mental. Nah, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2012 disebutkan bahwa SKN adalah pengolahan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung untuk menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Nah, sistem kesehatan jiwa ini merupakan sebuah istilah untuk menjelaskan sistem kesehatan yang terkait kesehatan jiwa. Dengan adanya sebuah sistem kesehatan, diharapkan akan terciptanya masyarakat Indonesia yang sehat jiwanya dengan tersedia pelayanan kesehatan jiwa yang bermutu, merata, tanggap, efisien, dan terjangkau. Nah, beberapa peristiwa penting yang berpengaruh terhadap bidang kesehatan jiwa 5 tahun terakhir antara lain ditetapkannya Program Jaminan Kesehatan Nasional JKN, lahirnya Undang-Undang 018 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa pada tahun 2014, adanya target SDGs, diberlakukannya kebijakan masyarakat ekonomi ASEAN tahun 2015, masuknya program kesehatan jiwa sebagai salah satu standar pelayanan minimal sesuai peraturan Menteri Kesehatan Nasional nomor 43 tahun 2016, dan adanya indikator kesehatan jiwa dalam program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. Nah, pelayanan kesehatan jiwa di Indonesia ini tersedia di tingkat premier, sekunder, dan tersier. Nah, di tingkat premier melalui pelayanan kesehatan yang dilaksanakan Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas, di tingkat sekunder yaitu oleh Rumah Sakit Umum atau RSU, dan di tingkat tersier dilaksanakan di Rumah Sakit Jiwa atau RSJ atau RSU yang memiliki dokter spesialis kedokteran jiwa SPKJ atau dokter spesialis jiwa konsultan. Nah, para dokter SPKJ ini umumnya berada di kota-kota yang mempunyai pusat pendidikan dokter spesialis kedokteran jiwa. Nah, setiap orang dijamin oleh negara untuk bisa hidup sejahtera lahir dan batin serta memperoleh pelayanan kesehatan. Hal tersebut merupakan amanat Undang-Undang tahun 1945 pasal 28 ayat 1. Nah, upaya untuk meminimalisir dan mengendalikan permasalahan kesehatan jiwa, pemerintah Indonesia sudah berupaya dengan membuat regulasi dan berbagai program penanganan. Nah, keseriusan pemerintah dalam menangani hal tersebut dengan dikeluarkannya Undang-Undang 03 tahun 1966 dan diperbarui dengan Undang-Undang 018 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa. Nah, sumber daya manusia, infrastruktur harusnya terpenuhi secara kuantitas dan kualitas dari mulai tingkat dinas, puskesmas sampai masyarakat. Nah, fisik bangunan, obat, dan alat penunjang layanan transportasi sesuai kebutuhan, serta sistem informasi dan evaluasi yang meliputi pencatatan dan pelaporan sebagai gambaran capaian saat ini untuk menyusun rencana tindak lanjut dan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas pengolahan sistem informasi yang baik. Nah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian yaitu konsep upaya kesehatan mental di Indonesia, yaitu kegiatan untuk mewujudkan derajat kesehatan mental yang optimal bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan oleh pemerintah daerah, atau masyarakat. Pelaksanaan upaya kesehatan jiwa berdasarkan asas keadilan, perikemanusiaan, manfaat, transparansi, akuntabilitas, komprehensif, perlindungan, serta non-diskriminasi. Kemudian ada beberapa upaya kesehatan mental. Yang pertama ada upaya promotif kesehatan jiwa, yang bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan jiwa masyarakat, menghilangkan stigma, diskriminasi,
pelanggaran hak asasi orang dalam gangguan jiwa, serta meningkatkan pemahaman, keterlibatan, dan penerimaan masyarakat terhadap kesehatan jiwa. Kemudian ada upaya preventif kesehatan jiwa yang bertujuan untuk mencegah terjadinya masalah kejiwaan, mencegah timbul dan kambuhnya gangguan jiwa, mengurangi faktor resiko akibat gangguan jiwa pada masyarakat secara umum atau perorangan, serta mencegah timbulnya dampak masalah psikososial yang dilaksanakan di lingkungan keluarga, lembaga, dan masyarakat. Kemudian ada upaya kuratif yang dilaksanakan melalui kegiatan pemberian pelayanan kesehatan terhadap orang dalam gangguan jiwa yang mencakup proses diagnosis dan penata laksanaan yang tepat sehingga orang dalam gangguan jiwa atau yang disebut dengan ODGJ dapat berfungsi secara wajar di lingkungan keluarga dan masyarakat. Tujuan upaya kuratif adalah untuk penyembuhan dan pemulihan, pengurangan penderitaan, pengendalian disabilitas, dan pengendalian gejala penyakit. Kegiatan penata laksanaan kondisi kejiwaan pada orang dalam gangguan jiwa dilaksanakan di fasilitas pelayanan bidang kesehatan jiwa. Selanjutnya, upaya rehabilitatif kesehatan jiwa yang bertujuan untuk mencegah dan mengendalikan disabilitas, memulihkan fungsi sosial, memulihkan fungsi okupasional, memberikan kemampuan orang dalam gangguan jiwa agar mandiri di masyarakat. Upaya rehabilitatif ini meliputi rehabilitatif psikiatrik, psikososial, serta rehabilitatif sosial, atau dapat dilaksanakan dalam keluarga, masyarakat, dan panti sosial. Kemudian ada penyebab kesehatan mental. Beberapa penyebab umum dari gangguan mental antara lain yang pertama ada cedera kepala, kemudian faktor genetik atau terdapat riwayat pengidap gangguan mental dalam keluarga, kemudian ada kekerasan dalam rumah tangga atau pelecehan, kemudian ada kekerasan pada anak atau riwayat kekerasan pada masa kanak-kanak, dan yang terakhir ada trauma signifikan seperti pertempuran militer, kecelakaan serius, atau kejahatan yang pernah dialami. Baik, terima kasih kepada Saudari Herna untuk waktunya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang faktor risiko kesehatan mental. Di sini ada dua, yaitu perempuan memiliki risiko tinggi mengidap depresi dan laki-laki memiliki risiko mengidap ketergantungan zat dan antisosial. Yang kedua yaitu perempuan setelah melahirkan. Nah, di sini tuh ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah gangguan mental. Yang pertama ada melakukan aktivitas fisik dan tetap aktif secara fisik, membantu orang lain dengan tulus, memelihara pikiran yang positif, memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah, mencari bantuan profesional jika diperlukan, menjaga hubungan baik dengan orang lain, dan yang terakhir ada menjaga kecukupan tidur dan istirahat. Nah, selanjutnya di sini ada pengobatan kesehatan mental. Beberapa pilihan pengobatan yang akan dilakukan dokter dalam menangani gangguan mental. Yang pertama itu ada psikoterapi, yang merupakan terapi bicara yang memberikan media yang aman untuk pengidap dalam mengungkapkan perasaan dan meminta saran. Psikiater akan memberikan bantuan dengan membimbing pengidap dalam mengontrol perasaan. Psikoterapi beserta perawat dengan menggunakan obat-obatan merupakan cara yang paling efektif untuk mengobati penyakit mental. Beberapa contoh psikoterapi antara lain kognitif behavioral terapi, exposure terapi, dialectical behavior terapi, dan sebagainya. Yang kedua ada stimulasi otak, yang artinya yang berupa terapi elektrokonvulsif, stimulasi magnetik, transkranial, pengobatan eksperimental yang disebut stimulasi otak dalam stimulasi saraf vagus. Yang terakhir ada pengobatan terhadap penyalahgunaan zat. Pengobatan ini dilakukan pada pengidap penyakit mental yang disebabkan oleh ketergantungan akibat penyalahgunaan zat terlarang. Nah, di Indonesia sendiri, usaha-usaha dan manfaat pelayanan untuk kesehatan mental masih sangat terbatas karena kesadaran orang masih sangat sedikit terhadap kesanggupan ahli jiwa dalam menolong kesukaran yang dihadapinya. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.
Baik, yang selanjutnya ada pengobatan kesehatan mental. Ada beberapa pilihan pengobatan yang dilakukan oleh dokter dalam menangani masalah kesehatan mental. Ada 3 jenis cara. Yang pertama, psikoterapi, yang merupakan terapi bicara yang memberikan media yang aman untuk para pengidap dalam mengungkapkan perasaan dan dalam meminta saran. Psikiater nantinya akan memberikan bantuan dengan membimbing pengidap dalam mengontrol perasaan sang pengidap. Psikoterapi beserta perawatan dengan menggunakan obat-obatan merupakan cara yang paling efektif untuk mengobati penyakit mental. Untuk contohnya ada beberapa contoh psikoterapi, antara lain seperti cognitive behavioral therapy, exposure therapy, dialectical behavior therapy, dan lain sebagainya. Lalu untuk cara yang kedua, dengan stimulasi otak berupa terapi elektrokonvulsif dan stimulasi magnetik transkranial, juga pengobatan eksperimental yang disebut stimulasi otak dalam dan stimulasi saraf vagus. Lalu untuk cara yang ketiga ada pengobatan terhadap penyalahgunaan zat. Pengobatan ini dilakukan pada pengidap penyakit mental yang disebabkan oleh ketergantungan akibat penyalahgunaan zat-zat terlarang. Di Indonesia sendiri, usaha-usaha dan manfaat pelayanan untuk kesehatan mental masih sangat terbatas karena kesadaran orang masih sangat sedikit terhadap kesanggupan ahli jiwa dalam menolong kesukaran yang dihadapinya. Untuk membantu pelayanan untuk kejiwaan, maka menurut Wijia 1988, untuk membantu pelayanan untuk kejiwaan dalam Islam memberikan perannya di dalam di mana Islam membuat sebuah terapi-terapi yang berdasarkan pada ajaran keislaman dan banyak diperankan oleh para tokoh agama atau guru atau tarekat yang dianggap memiliki kelebihan kerohanian dan menerapkan serta menyusun praktek-praktek tersebut dalam suatu kerangka ilmiah dan terapi keislaman. Baik, terima kasih teman-teman atas pemaparannya. Selanjutnya itu ada daftar pustaka yang dimana kami ambil dari beberapa jurnal untuk sebagai acuan penyusunan makalah dan PPT kelompok 5. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.